Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momongan anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Samsung i6030i Mbah. Bisa dilihat Mbah ya kasusnya. Ini handphone tidak bisa dicas Mbah. Bisa dilihat Mbah ya. Ini saya cas sambil saya tekan. Itu pun ampernya juga bisa dilihat, saya lepas hilang ya. Ampernya tidak bisa naik. Bagaimana cara mengatasinya Mbah? Kita bongkar terlebih dulu untuk handphonenya Mbah. Sambil lalu Mbah nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbah, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbah. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbah. Nggak usah di like Mbah, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbah. Oke Mbah, kita coba bongkar dulu ya untuk handphonenya ya. Dalam proses pembongkaran harus berhati-hati Mbah ya. Di sini saya sedikit mengambil risiko Mbah, karena kondisi layar itu sudah retak Mbah. Kondisi layar sentuh itu tidak rusak dan beliau tidak ingin mengganti ya. Jadi di sini harus ekstra berhati-hati, banyak sekali bautnya Mbak. Kita buka terlebih dahulu. Ini untuk riwayat bisa dilihat Mbak, kita congkel ya pelan-pelan Mbak dalam pencongkelan Mbak. Ini termasuk sedikit agak mudah Mbak ya, karena mungkin pernah dibongkar. Kalau belum pernah dibongkar itu agak susah Mbak ya. Karena begini Mbak, untuk sejarahnya, untuk riwayat sempat saya tanyakan, pernah diservis begitu loh Mbak. Kasusnya sama, pernah diservis tapi tidak lama kambuh, kira-kira seperti itu. Kita buka satu persatu Mbak. Untuk jeroannya bisa dilihat ya, kira-kira seperti ini. Ya tujuan saya posting ya kira-kira seperti itu Mbak ya. Saya perlihatkan untuk jeroan handphone ini kira-kira seperti ini, seperti ini. Baik bisa dilihat soket tombol fleksibel tombol on off, fleksibel tombol volume terpisah, kira-kira seperti itu ya. Barangkali ke depan mau mengganti, oh bisa dilihat Mbak ya, cuma saya lepas pakai tangan bisa. Dan di sini saya lihat ada satu komponen yang tidak ada, tapi mungkin tanpa itu pun masih bisa dioperasikan Mbak ya untuk casnya, mudah-mudahan nanti. Karena ampernya kok kecil sekali gitu loh Mbak. Tadi sempat saya tahan, itu ampernya cuma ampernya itu cuma harusnya kalau tidak salah di atas 500 mAh, ini kok kecil begitu loh. Oke Mbak, saya coba tes ganti terlebih dahulu untuk konektornya. Sebelum melakukan pergantian supaya mudah Mbak ya, kita bersihkan terlebih dahulu untuk sirip-siripnya menggunakan cutter. Kita sedikit lukai dengan tujuan supaya nanti mudah menempel ke timah Mbak ya, kira-kira seperti itu Mbak. Kita di bolak-baliknya kita gores-gores menggunakan pinset, menggunakan cutter Mbak ya, supaya sedikit bukan terkelupas ya, supaya sedikit nanti supaya tujuannya mudah menempel, kira-kira seperti itu Mbak.
Oke Mbak, kita coba pasang. Mohon maaf kamera kurang begitu fokus karena kadang sesekali melihat kamera, dan di sini untuk mengurangi durasi video saya sedikit percepat Mbak ya. Kameranya kurang fokus Mbak. Di sini saya coba bersihkan dulu untuk timah-timah yang menempel, yang terlalu over ya. Takutnya kalau terlalu banyak timah menempel nanti melengket ke jalur sebelahnya Mbak, kira-kira seperti itu. Mohon maaf Mbak, kamera tidak fokus. Oke, kira-kira seperti itu Mbak ya. Mbak, selanjutnya yaitu langkah pemasangan. Sebelum pakai alat yang kita bikin lalu Mbak ya, sebelum dicolokkan ke konektor kita beri fluk dulu. Tujuannya kenapa? Supaya tidak terkena, jika terkena panas itu yang di dalam tidak mudah leleh Mbak, karena yang di dalam itu tidak besi semua Mbak ya, ada bahan yang mudah meleleh. Oke Mbak, kita coba langsung pasang untuk konektornya. Oh iya Mbak, dengan bantuan alat ini sangat mudah Mbak ya untuk memasang. Itu saya pasang itu mudah. Yang mau pesan monggo di order. Tapi kayaknya sudah ada Mbak ya, sudah ada beredar di pasaran Mbak ya, sudah ada ya beredar di pasaran. Tapi kayaknya sistem jepit Mbak mudah terlepas kayaknya Mbak. Kalau saya lihat itu spesifikasinya sistemnya dijepit dan tidak terlalu kuat. Kalau seperti ini kuat Mbak ya, nanti kalau rusak ya bikin lagi begitu saja. Tapi semenjak saya bikin belum pernah rusak ini Mbak ya, semenjak saya bikin belum pernah mengalami kerusakan. Oke Mbak, kita ending dulu video saya, jeda karena kita tunggu untuk mesinnya dingin. Setelah dingin kita berikan thinner Mbak, kita bersihkan baik di bagian dalam, karena di dalam tadi kan kita berikan fluk ya supaya tidak leleh yang di dalam. Di sebelahnya saya perhatikan saya tambah timah Mbak di bagian belakangnya dengan tujuan supaya tambah kuat merekatnya. Yang tadi itu mudah lepas Mbak ya, nggak tahu kenapa ya. Yang pasang ya mungkin beliau yang pasang pertama atau yang ganti pertama kurang berhati-hati ya, kurang kayaknya kurang banyak dalam pemberian timah Mbak. Jadi pegangannya kurang. Saya ukur Mbak, setelah saya pasang saya ukur masuk ya 5,2 volt. Kita ukur yang dari konektor baterai 4,2 sudah bisa Mbak ya. Oh ya Mbak, dalam kasus ini bisa selain jalur itu akan ada 5 Mbak. Kalau tidak salah yang free itu 1 Mbak ya, 2 jalur cas, 2 jalur data. Selain jalur cas yang kita perhatikan juga, yang perlu kita perhatikan juga jalur data ya. Apa fungsi jalur data? Fungsi jalur data yaitu untuk proses pemrograman atau flashing atau mungkin connect ke komputer Mbak. Jadi 2 jalur itu juga kita perlu perhatikan, jangan sampai cuma jalur casnya saja yang menempel atau yang terkoneksi. Oke Mbak, kita coba pasang baterai sementara, tidak saya tutup dulu, saya tes apakah bisa masuk. Karena baterainya juga lumayan lopet Mbak ya, itu 3,2. Nah bisa dilihat Mbak ya, ampernya 5,8 ya, 0,5,8 berarti sekitar 580 mA. Oke Mbak, selanjutnya yaitu pengetesan jalur datanya. Di sini saya tidak perlu menggunakan komputer ya untuk pengecekan. Di sini cukup menggunakan USB modif Mbak, seperti berikut ya. Mohon maaf belum sempat saya bikin khusus ya untuk pembikinan USB ini karena belum ada waktu Mbak. Nanti kalau ada waktu umur panjang saya coba bikin videonya Mbak ya, yang mana fungsinya
bisa untuk masuk ke download mode. Barangkali dalam proses pengerjaan handphone mau program ataupun flashing tombolnya bermasalah, bisa menggunakan tombol ini, bisa menggunakan USB ini Mbah. Oke Mbah, waktunya proses penutupan ya buat sahabat dan mbak semua. Mudah-mudahan video dari saya ini ada manfaatnya ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya, khusus buat sahabat dan mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bahagia. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, monggo mari sama-sama kita bersama memperbanyak sholawat dan memperbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity, sukses buat kita semua Mbak, tidak di sana tidak di sini. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan, diberi sehat, dan umur panjang awet momongan anak putu Mbak. Amin amin ya robbal alamin.